Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'uhu bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya yang dianugerahkan kepada kita sekalian. Sholawat dan salam marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan bekal iman dan takwa kita akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin jamaah sekalian, judul khutbah pada siang hari ini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Siapapun yang ada di sini, berapapun umurnya, pasti punya orang tua. Bapak guru yang udah tua-tua juga punya orang tua. Siswa yang kelas 7 punya orang tua. Jadi siapapun kita wajib berbakti kepada kedua orang tua. Siapa itu orang tua? Orang tua kita adalah orang yang menyebabkan keberadaan kita di muka bumi ini, yaitu bapak kita dan ibu kita. Itu orang tua secara biologis. Tapi sebetulnya ada juga orang tua yang lain. Siapa itu? Bapak ibu guru. Baik ketika di SD
ataupun di SMS ini. Ah, ini masih ada yang ngobrol nih. Ya, kata Nabi, la kalam ba'da salam. Enggak boleh ngomong kalau khutbah sudah mulai. Jadi kamu duduk saja bersila, lalu menundukkan kepala, merenungkan, mendengarkan. Karena kalau kamu ngobrol nanti pahalanya rusak. Ya, belajar jadi anak SMP kelas 7, bukan lagi di SD. Jadi siapapun dia wajib berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi kita orang Islam, ada Al-Quran yang memerintahkannya. Seandainya tidak ada perintah di Al-Quran, berdasarkan akal saja pun kita wajib kepada orang tua untuk berbakti. Apalagi ada perintah Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat 14. Allah berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayya. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik pada kedua orang tuanya, yaitu kepada ibu dan bapak kita. Hamalat ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya telah mengandungnya dalam kondisi susah payah. Wahnan ala wahnin, derita di atas derita, capek. Ibu hamil itu boleh nanti kamu praktekkan, masukkan air ke plastik yang tebal 2 liter, ikat di perutmu, kemana-mana kamu jalan kamu bawa, kamu tidur kamu bawa, kamu main kamu bawa. Kira-kira enak apa tidak? Enggak usah lama-lama, 1 hari saja. 1 hari pasti kalian tidak akan merasa nyaman. Apalagi ibu kita 9 bulan kita di dalam kandungannya, sedetik pun tidak pernah dilepas. Dilepas-lepas kapan? Pada saat melahirkan nanti. Makanya kata Allah, wahnan ala wahnin, derita di atas derita. Lalu kata Allah, wa bisaluhu fi amaini, lalu setelah kalian dilahirkan, kamu disapihnya dalam umur 2 tahun. Ini ada isyarat dari Allah bahwa menyusukan bayi yang bagus itu selama 2 tahun. Kurang dari 2 tahun itu kurang bagus. Lebih dari 2 tahun juga tidak bagus, karena ASI sudah menjadi basi. Anishkurli, kata Allah, bersyukurlah kalian kepadaku, wali walidaika, dan juga kepada kedua orang tuamu. Tuh, begitu mulianya orang tua kita, Allah mensejajarkan namanya, menyebut orang tua kita setelah namanya. Anishkurli, bersyukurlah kamu kepadaku, wali walidaika, dan bersyukurlah kamu kepada kedua orang tuamu. Bersyukur telah dikandungnya, telah dilahirkannya, telah diurusnya, telah dirawatnya. Ilaiyal masir, dan kepadaku tempat kamu kembali. Hadirin jamaah sekalian, kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama,
Ibu bapak kita adalah orang yang paling sayang sama kita. Sayangnya sepanjang masa, tidak pandang bulu. Yang namanya orang tua sayang kepada anak, ya karena dia anak. Bukan karena anak itu cantik, bukan. Karena yang tidak cantik pun disayang. Bukan karena dia tampan, karena yang tidak tampan pun disayang. Bukan karena dia pintar, karena yang tidak pintar pun disayang. Bukan karena dia kaya, karena yang miskin pun disayang. Inilah kasih sayang orang tua kepada anaknya. Orang tua, ibu bapak yang paling sayang kepada anaknya, kepada kita. Maka itu kita harus berbakti kepadanya. Yang kedua, orang tua jasanya sangat banyak. Dari mulai kita dilahirkan jadi bayi, apa yang dilakukan oleh orang tua? Kita tidak bisa apa-apa. Kita lapar, nangis. Kita haus, nangis. Kita pipis, nangis. Kita BAB, cepirit, nangis. Nggak bisa apa-apa. Digigit nyamuk, nangis. Orang tua jaganya 24 jam. Setelah dia masuk TK, diantar setiap hari berangkat ke TK. Lalu setelah lulus TK masuk ke SD, diantar ke sekolah tiap hari. Dipenuhi segala kebutuhannya. Kemudian setelah dia lulus SD, masuk SMP, diantar sama orang tua masuk ke SMP. Jasanya sangat banyak. Dari melek mata sampai melek lagi, sampai tidur. Jasanya sangat banyak orang tua. Oleh karena itu, ini yang kedua, kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Yang berikutnya adalah ibu bapak kita, orang yang paling menderita, paling banyak berkorban karena kita. Ketika hamil, ibu itu harus menjaga cabang bayinya, jangan sampai tidak jadi orang. Makan hati-hati, olahraga hati-hati, berbuat hati-hati, dijaga, jangan sampai terjadi apa-apa. Ketika dia dilahirkan, anaknya sakit, orang tua seakan mengatakan, "Ya Allah, jangan anakku yang sakit, aku sajalah yang sakit." Kenapa? Kalau anak bayi sakit dia nangis, dia nggak tahu sakit apa. Tapi kalau orang tuanya sakit, pusing kepala, dia tahu, minum bodrek, dia mules mencret, entrostop. Dia batuk, minum konidin. Tapi kalau anak bayi yang sakit, pusing orang tua memikirkannya, ini anakku sakit apa. Makanya seringkali seorang ibu berpikir, ya Allah, mendingan aku saja yang sakit, jangan anakku. Berkorban. Begitu juga orang tua. Si bapak ketika anaknya dalam kandungan, apa yang dilakukan? Dia mencari nafkah pagi, siang, bahkan malam. Agar apa? Anaknya yang di dalam kandungan mendapatkan makanan yang sehat, bergizi, bervitamin, agar nanti lahir anaknya sehat. Begitu juga setelah anaknya lahir, si bapak harus bekerja keras karena bayi membutuhkan pakaian, selimut, makanan, susu, dan lain sebagainya. Bahkan harus dibawa ke dokter secara periodik, mungkin sebulan sekali. Sangat besar pengorbanan orang tua, yaitu bapak kita. Oleh karena itu,
Patutlah kalau anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadirin jamaah sekalian, bagaimana kita seorang anak ini berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama, berbicara yang sopan. Jangan bentak-bentak orang tua. Kata Allah, wala taqul lahum ma'uf. Jangan berbicara yang dapat menyakitkan, yang dapat menyinggung orang tua. Wa qul lahuma qaulan karima, dan bicara kepada keduanya dengan bahasa yang sopan, yang mulia. Ini yang pertama. Yang kedua, melakukan perbuatan yang menyenangkan orang tua. Seumuran satu SMP misalkan, bisa membantu orang tua. Misalnya orang tua butuh gas, bisa membelikan ke warung tetangga. Sepatu kotor bisa cuci sendiri. Kaos kaki kotor bisa cuci sendiri. Habis bangun tidur rapihkan tempat tidur sendiri. Bisa. Jangan apa-apa orang tua. Kemudian tidak melakukan tindakan yang atau perbuatan yang dapat tidak menyenangkan orang tua. Di sekolah belajar yang rajin, berprestasi, orang tua diundang, menerima nilai anak yang bagus, bangga orang tua, bersyukur kepada Allah. Tapi ketika anaknya itu bermasalah, tidak mau belajar, malas, suka bolos, bahkan tawuran, orang tua datang ke sekolah dengan menundukkan kepala karena malu. Lantaran apa? Lantaran perbuatan anaknya yang tidak menyenangkan orang tua. Oleh karena itu, kamu berniat ingin belajar sungguh-sungguh agar apa? Agar supaya nanti orang tuamu datang bisa berjalan dengan tegak dan bangga, bukan datang dengan rasa malu karena perbuatan anak yang bandel, suka bolos, bahkan tawuran. Kemudian yang berikutnya, nanti ketika kalian sudah dewasa, sudah bekerja, orang tua itu dicukupi kebutuhannya, makannya, sandangnya, papannya dicukupi. Kenapa? Itu kewajiban anak kepada orang tuanya. Kemudian yang berikutnya, mentaati perintahnya dan menghentikan larangannya. Apa yang diperintah orang tua, nak ke sekolah belajar. Larangannya, nak jangan bolos. Turuti perintahnya, jauhi larangannya. Ini cara berbakti kepada kedua orang tua. Jaga perbuatan yang dapat mengganggu hati orang tua. Kalau hati orang tua sudah terketuk sakit, kenapa? Nanti Allah tidak ridho. Kenapa? Murka Allah ada pada murka orang tua. Ridho Allah ada pada ridhonya orang tua. Apa kata Nabi? Ridho Allah fi ridhol walidain, wa suhtullahi fi suhtil walidain. Allah ridho kalau orang tua ridho. Allah murka kalau orang tua murka. Oleh karena itu, jaga omongan, jaga sopan santun. Jangan merasa badan sudah besar, orang tuanya lebih kecil, lalu dia membusungkan dada di depan orang tuanya. Jangan anak-anak, na'udzubillah. Jangan pernah takabur di hadapan orang tua. Kemudian yang berikutnya apa? Mendoakan orang tua. Didoakan orang tuanya. Ya, sudah pada hafal doanya dari SD, TK, bahkan sudah diajarkan menghafal ini. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Doa tua, tugasmu orang tua biar nanti bekerja mencari rezeki selalu dalam keadaan sehat. Tugasmu adalah belajar dan mendoakan kedua orang tua. Hadirin jamaah sekalian, inilah khutbah pertama pada siang hari ini dengan
berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita semua termasuk khatib yang meskipun sudah tua tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua, dan kita mudah-mudahan menjadi anak yang soleh di hadapan Allah bagi kedua orang tua kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.